Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Syihab edisi Ramadan dan episode ini kita ingin belajar dengan Abiku Syihab soal jin. Apa itu jin, Abiku? Jin kalau dari segi bahasa terambil dari akar kata yang berarti janana, janin, jannah, tersembunyi. Tersembunyi. Janin itu tersembunyi dalam perut sehingga dia dinamai janin. Jin itu makhluk yang tersembunyi. Kata Al-Quran, innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Mereka lihat kamu, tapi kamu tidak bisa lihat mereka. Jin adalah makhluk Allah yang serupa dengan manusia dalam banyak hal. Ada lelaki, ada perempuan, mereka punya masyarakat. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang berdosa, ada yang pokoknya dia juga manusia. Dia juga makan, hanya makanannya kata Nabi dia makan tulang, bukan makan daging. Karena itu Nabi berpesan jangan beristinja, jangan membersihkan kotoran dengan tulang. Karena itu makanan saudara-saudara kamu jin. Jadi jin itu serupa, apakah kawin-mawin juga? Kawin-mawin juga, punya anak, mati juga, dan sebagainya. Ya. Oke. Apakah manusia bisa mengendalikan jin? Bisa, yang kuat. Kalau kita lihat misalnya di Al-Quran itu Nabi Sulaiman mengendalikan jin. Nabi Sulaiman adalah manusia. Kalau kita baca di dalam Al-Quran bahwa kemampuan manusia yang dekat kepada Allah jauh melebihi kemampuan jin. Kita baca di dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman itu memerintah jin, suatu ketika dia minta agar supaya singgasana Ratu Balqis yang ada di Yaman itu bisa dipindahkan. Jin berkata, saya mampu memindahkannya setengah hari sampai sebelum kamu beranjak kembali ke rumah. Kata seorang mukmin yang taat kepada Allah, saya memindahkannya dalam sekejap mata. Jadi artinya bisa dikendalikan. Tapi tentu saja yang mengendalikannya itu harus orang yang dekat pada Tuhan, yang taat kepadanya sehingga dia diberi kekuatan oleh Allah. Di mana jin itu hidup? Apakah di antara manusia? Bisa hidup di antara manusia. Jin itu mempunyai ciri-ciri dan keistimewaan. Dia tidak terlihat, itu tadi satu. Dia bisa mengambil bentuk dengan berbagai bentuk. Jadi dia bisa mengambil bentuk seorang manusia. Bahkan dia bisa mengambil bentuk seseorang yang dikenal, padahal bukan dia. Istri, bisa jadi dia datang menggoda istri dalam bentuk suami. Itu sebabnya dalam hadis Nabi diajarkan bahwa apabila akan berhubungan, bacalah doa, ya Allah jauhkan jin dari kami dan jauhkan juga kami dari jin. Jadi dia bisa ini. Hanya dia juga punya kelemahan. Kelemahan inilah yang harus digunakan oleh manusia dalam konteks menghindar dari gangguan jin. Apa itu? Itu Al-Quran berkata dia itu khannas. Khannas itu kalau diusir dia lari. Tetapi datang lagi kalau Anda tidak usir dia. Kira-kira seperti lalat. Pergi kan dia? Ya, tapi kalau harus diam, terus-menerus. Ya kalau diam, terus-meneruslah berzikir, terus-meneruslah ingat Tuhan, terus-meneruslah berbuat kebaikan. Karena jin yang jahat tidak senang kepada kebaikan, dia senang kepada hal-hal yang buruk. Jin yang jahat itu serupa setan. Jin yang jahat itulah setan. Kalau dia menggoda. Sama-sama manusia yang jahat itu kalau menggoda dia setan. Ya. Tapi jin yang baik, apakah ia juga baik dalam artian melakukan kebaikan untuk manusia? Bisa. Itu dalam buku-buku tasawuf ada dikatakan bahwa ulama-ulama yang kenamaan itu ada dalam dua tanda petik memelihara jin, tunduk kepadanya jin. Ya, tapi ini tentu diperselisihkan di kalangan kaum rasional dan bukan rasional yang itu. Ya. Tapi kenyataannya bahwa jin ada. Mungkin salah satu bentuk dari pengaruh jin itu sementara orang yang kesurupan. Ya, kesurupan itu ilmuwan pun masih beda pendapat.
ya. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa dia bercakap dengan bahasa yang selama ini tidak dikenal oleh seseorang? Itu adalah pengaruh jin. Nah, karena itu kita diajarkan untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Ada tempat-tempat yang disenanginya. Kita harus menghindar dari tempat itu. Bahkan WC itu salah satu tempat yang disenangi oleh jin. Karena itu kita disuruh baca doa kan kalau mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Ya. Okay. Jadi seperti itu, mudah-mudahan sedikit tapi bisa menambah ilmu teman-teman soal apa itu jin. Doa hari ini, Abi. Doa hari ini kita berdoa apa ya hari ini? Ya, kita berdoa secara umum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina. Amin. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Amin. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Amin. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Amin. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah kehidupan dunia kami. Amin. Karena di sanalah tempat kami mengabdi. Amin. Ya Allah, perbaikilah kehidupan akhirat kami. Karena kesanalah akhir perjalanan kami. Amin. Ya Allah, panjangkanlah usia kami dalam kebajikan. Amin. Setelah, ya Allah, jadikanlah kami dan kematian kami kelak sebagai akhir dari segala petaka yang menimpa kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.